Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 22 Juni 2024. Seperti biasa, bacaan Ekaris hari ini kita jadikan titik permenungan kita. Bacaan pertama dari 2 Tawarik bab 24 ayat 17 sampai 25. Kita mendengarkan bagaimana Yehuda memberontak setelah Yoyada imam meninggal. Maka orang Yehuda menyembah raja, dan saat itu juga mereka mendengarkan apa yang dikatakan raja dan mengabaikan Yahweh dan meninggalkan rumah Tuhan, sehingga mereka berbalik dari Yahweh kepada berhala-berhala. Maka Yerusalem ditimpa kemurkaan oleh Tuhan. Tuhan mengirim nabi-nabi kepada mereka supaya berbalik. Nabi-nabi memperingatkan orang-orang Yehuda, namun mereka tidak mau mendengarkannya. Maka tampillah Sakaria putra Imam Yoyada dan menyampaikan firman Allah. Namun mereka bersekongkol dan akhirnya melempari Sakaria di pelataran rumah Tuhan. Pendek kata, orang Israel yang diperingatkan oleh Sakaria tidak mau mendengarkan Tuhan. Mereka condong kepada Allah-Allah yang lain, dewa-dewi Baal. Sedangkan dalam bacaan Injil, dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34, kita mendengar pengajaran Yesus soal kekhawatiran. Kita diajak tidak khawatir akan apa yang kita makan hari ini dan apa yang akan kita pakai. Burung-burung di udara yang tidak menabur, yang tidak menuai, dan tidak menyimpan dalam lumbung, tetap dipelihara oleh Allah. Demikian pula bunga bakung di padang yang tidak memintal, diberi dandanan yang begitu elok. Maka pastilah kita makhluk ciptaan yang mulia ini akan dijamin oleh Allah. Kita diajak untuk belajar dari burung-burung di udara dan bunga di padang. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita semua pasti pernah khawatir dengan berbagai alasan yang berbeda-beda.
muncul pertanyaan, mengapa ada kekhawatiran? Padahal Allah telah menjamin hidup kita. Masihkah kita perlu khawatir? Kalau kita beriman penuh, maka tidak akan ada kekhawatiran. Orang yang khawatir menunjukkan sikap kurang percaya kepada Allah dan tidak mengandalkannya. Allah adalah penjamin hidup kita. Seperti seorang gembala yang menuntun kawanannya ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Ada jaminan, maka tidak perlu khawatir. Ketika kita kurang percaya, ketika kita kurang mengandalkan Allah dan mengandalkan kekuatan sendiri, yang muncul adalah kekhawatiran. Khawatir akan hari esok. Yesus mengajarkan kepada kita, burung-burung di udara dan juga bunga bakung di padang diperhatikan, dipelihara oleh Allah. Apalagi kita, makhluk ciptaan yang mulia ini. Ketika kita mengikuti, mengandalkan kekuatan sendiri, maka yang ada hanyalah sikap khawatir, was-was, cemas. Tetapi kita yang mengandalkan Allah, yang menyatakan hidup hanya kepadanya, kita tidak perlu khawatir karena Allah menjaga, memelihara kita. Tentu mengandalkan Allah tetap menuntut usaha. Namun usaha itu kita pasrahkan kepada Allah. Orang-orang Yehuda ketika mendapatkan nabi yang sungguh hebat, mereka mengandalkan Yahweh. Mereka percaya, mereka tidak khawatir. Tapi ketika nabi meninggal, mereka khawatir dan tidak lagi mengandalkan Yahweh, berpaling kepada Baal-Baal. Kalau melihat sejarah Israel, Allah atau Yahweh tetap menjaga hidup mereka, maka tidak perlu khawatir. Untuk itu, sebagai titik permenungan, saya mengajak untuk bertanya, apakah aku masih khawatir ketika Allah menjamin hidup kita, memberi kehidupan, bangun tidur dapat tetap hidup segar, masih boleh bernafas, dan masih bisa menikmati apapun yang ada dalam diri kita dan sekitar kita. Ini menunjukkan dan bukti bahwa Allah menyertai kita. Allah menjamin hidup kita. Masihkah aku khawatir? Kalau masih khawatir, berarti aku belum percaya sepenuhnya kepada Allah. Mari kita lihat, kita rasakan, kita renungkan betapa Allah menjamin hidup kita, sehingga tidak perlu khawatir dan kita serahkan hidup kita hanya kepadanya.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami untuk tidak khawatir karena Engkau menjamin hidup kami. Maka bantulah kami untuk menyandarkan diri hanya kepadamu, Sang Penjamin hidup, dan agar akhirnya kami tidak menyimpang pada Allah yang lain. Semoga iman kami yang lemah, yang kadang jatuh, kadang mandek, Engkau tegakkan, Engkau kuatkan, sehingga kami tetap berpegang hanya pada kehendak-Mu dan menyandarkan hidup hanya kepadamu, sehingga tidak khawatir. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah meninggal Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang punya kesulitan ekonomi, usahanya Engkau beri keberhasilan, agar mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu, bantu dan sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya undang, saya dorong untuk memiliki pola hidup yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, agar akhirnya kita tetap memiliki hidup yang sehat. Dengan hidup sehat, orang lain juga akan sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam pelayanan gereja, dalam bentuk doa-doa, menyediakan tenaga dan berkarya bagi gereja, serta dana. Semuanya akan membantu gereja dalam pelayanan. Saya masih mengundang panjenengan untuk hadir ikut dalam berbagai pertemuan yang ada di paroki kita. Misalnya Katolik Asyik, kursus katekis, pendalaman kitab suci, karismatik, legio, meditasi Kristiani, rapat MSF, dan kelompok-kelompok lain. Juga saya ajak untuk memperdalam dan memperbanyak adorasi, agar kita tetap berani berpegang teguh pada kehendak Allah dan tidak khawatir. OMK saya undang besok Jumat tanggal 28 Juni hadir dalam puji-pujian. Untuk semuanya itu, saya menghaturkan banyak terima kasih, dan semoga Tuhan senantiasa menjaga panjenengan semua. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.